Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman. Jadi nama beliau adalah Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kenapa kemudian nama yang dikenal bukan Muhammad ibn Ahmad, justru Al-Zahabi? Ada dua alasan kenapa imam ini disebut Zahabi. Alasan yang pertama, karena Imam Zahabi itu ketika mengomentari seorang ulama, kemudian hendak dicantumkan dalam kitabnya, baik Tarikhul Islam ataupun Syiar Alamin Nubala, atau kitab-kitab yang merupakan kitab-kitab tarajim yang mencantumkan seseorang di situ, para ulama, maka dia akan menimbang dengan insaf, akan menimbang dengan adil, tidak memuji berlebihan dan tidak mencela berlebihan. Sama dengan orang yang menimbang emas, sehingga kemudian orang-orang menyebutnya Az-Zahabi. Tapi ada yang mengatakan bukan, karena Zahabi itu dinasabkan kepada pekerjaan ayahnya. Jadi ayahnya itu seorang pedagang emas, dan Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala selalu ikut ayahnya ketika kecil untuk melihat bagaimana ayahnya berjualan emas itu. Akhirnya orang-orang mengatakan Ibnu Zahabi, anaknya emas, anaknya tukang emas. Maka sejak itulah yang dikenal bukan Muhammad ibn Ahmad, yang dikenal adalah Az-Zahabi. Maka sampai menjadi ulama besar, orang-orang menyebutnya Mu'arrikhul Islam Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Hafidh Az-Zahabi sendiri sebenarnya dia lebih dekat dengan kakeknya, karena kakeknya itu memang walaupun bukan ulama besar, tapi kakeknya orang soleh, kakeknya itu orang baik. Dari kakeknya inilah yang memberikan semangat Az-Zahabi untuk menjadi ulama. Jadi kakeknya juga ahli qiraah. Ketika itu Imam Zahabi tidak bisa mengucapkan kalimat ra, cadel mungkin bahasa kitanya ya. Tapi kemudian oleh kakeknya diajari sampai akhirnya dia fasih dan bisa menyebut kata ra. Dan ini inayah ataupun perhatian kakeknya kepada cucunya Az-Zahabi. Harusnya seperti itu ya, karena kebanyakan kakek dan nenek itu nyesatin cucunya biasanya. Orang tuanya sudah baik-baik merawat anaknya, ketika diasuh kakek neneknya justru disesatkan. Karena kakek sama nenek ini biasanya hanya modalnya kasih sayang, tapi tidak ada pendidikan. Harusnya menjadi kakek dan nenek ini seperti kakeknya Imam Zahabi, justru yang mengarahkan cucunya untuk menjadi ulama. Harusnya seperti itu. Baik, kemudian dijelaskan bagaimana pujian para ulama kepada Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Luar biasa pujian ulama yang mengalir yang diberikan kepada Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Di antaranya adalah ucapan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini kalau ngomong diperhitungkan ucapannya, karena Imam Ibnu Katsir bukan orang kaleng-kaleng. Coba lihat karya Imam Ibnu Katsir, menjadi talaqathul ummatu bil qabul. Semua ulama menerima karyanya Ibnu Katsir, dan karya terbesarnya adalah Tafsir Al-Azim Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir ketika memuji Imam Zahabi? Syekhul Hafidh Al-Kabir Mu'arrikhul Islam Syekhul Muhaddithin Syamsuddin Abu Abdullah Az-Zahabi hutima bihi syuyukhul hadithi wa huffadhuhu rahimahullahu ta'ala. Ingat, Ibnu Katsir adalah salah satu murid daripada Imam Az-Zahabi.
muridnya loh ya. Imam Zahabi itu gurunya Ibnu Katsir. Dan Az-Zahabi muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi katanya Ibnu Katsir ini, Imam Zahabi itu syekh, dia seorang syekh, al-hafidh, seseorang yang hafal, al-kabir yang besar, mu'arrikhul Islam, ahli sejarah Islam. Dan kalimat ini yang disematkan kepada Zahabi. Kalau disebut pakar sejarah, maka langsung kita katakan Zahabi. Sampai kemudian disematkan kalimat pakar sejarah. Syekhul Muhaddithin, bahkan syekhnya para ahli hadis di zamannya. Dialah Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi, yang ditutup padanya syekh-syekh hadis dan para hufad di zamannya kepada Imam Zahabi rahimahullahu taala rahmatan wasi'an, sebagaimana dinyatakan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bisa melihat bagaimana pujian para ulama. Cukuplah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa yang tidak kenal Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, hatta kana aktsaru ahli asrihi tasnifan. Beliau Imam Zahabi itu adalah aktsaru ahli asrihi, yang paling banyak di zamannya tasnifan, karya-karyanya. Saking kuatnya hafalan Imam Az-Zahabi ini, sampai Ibnu Hajar itu ketika dia berangkat haji, kemudian dia minum air Zam-Zam, maka dia bercita-cita kalau ia ingin seperti Zahabi. Bayangkan ya, kalau orang kemudian bercita-cita ingin seperti dia, menunjukkan memang dia itu layak dicontoh. Dan yang mengatakan Ibnu Hajar, jadi ketika minum air Zam-Zam itu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rizkikan kepadaku agar aku menjadi Imam Az-Zahabi. Saking cerdasnya dan kuatnya hafalannya, sampai Ibnu Hajar meminta kepada Allah agar dijadikan dia seperti Zahabi. Luar biasa. Menunjukkan bahwa Imam Zahabi itu layak diperhitungkan. Kemudian dikatakan oleh Imam Suyuti, innal muhadditsina iyalul an fir rijal wa ghairiha min fununil hadithi ala arba. Katanya Al-Hafidh As-Suyuti, sesungguhnya para ahli hadis semuanya mengekor pada ilmu rijal dan yang lainnya dari ilmu-ilmu hadis kepada 4 orang di zamannya. Pertama Al-Mizzi, yang kedua Az-Zahabi, yang ketiga Al-Iraqi, dan yang keempat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Suyuti mengatakan, para ahli hadis mereka mengekor kepada 4 orang dalam ilmu rijal dan yang lainnya dari ilmu-ilmu hadis. Pertama kepada Imam Al-Mizzi, yang kedua kepada Imam Zahabi, yang ketiga kepada Imam Al-Iraqi, dan yang keempat kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Begitulah pujian para ulama, dan banyak lagi pujian para ulama yang mengalir. Juga diantaranya dikatakan Imam As-Sakhawi, yang mengatakan bahwa aku tidak melihat bagaimana agungnya Zahabi sampai-sampai Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani berdoa ketika minum air Zam-Zam supaya martabatnya sampai kepada martabat Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga dikatakan Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, Az-Zahabi syekhun wa imamun wa najmus suraya wa mu'arrikhul Islam wa bahithun kabir fi taqyimir riwayatil hadis ila akhir. Dia mengatakan Zahabi syekh, imam, bintang sejarah Islam, dan pakarnya peneliti riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian bagaimana rihlahnya? Sebagaimana para ulama dulu, hampir tidak ada satupun para ulama kecuali mereka rihlah. Karena dengan itulah caranya seseorang mendapatkan ilmu. Dan Allah mudahkan, man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, Imam Zahabi rahimahullahu taala di antara perjalanan rihlah beliau rihlah ke beberapa tempat. Di antaranya beliau rihlah ke Mesir. Kemudian juga beliau rihlah ke beberapa tempat, di antaranya Syam, kemudian Mekah dan Madinah, dan juga belajar kepada ulama-ulama di zamannya. Di antaranya dijelaskan bahwa di antara syekh beliau, syuyukhuhu, di antara syekh beliau disebutkan oleh At-Taj Az-Subki rahimahullahu ta'ala. Di antaranya adalah Abu Zakaria Ibn As-Sayrafi, kemudian Ibnu Abil Khair, kemudian Al-Qasim, kemudian yang lainnya, sampai-sampai dijelaskan ratusan guru yang didatangi oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Salah satunya adalah Hibatullah Ibnu Asakir. Ketika beliau ke Mesir, beliau belajar kepada Imam Ibnu Asakir yang ma'ruf, sejarahnya luar biasa, Ibnu Asakir. Kemudian beliau juga ke Ba'labak, daerah yang disebut Ba'labak, dan belajar kepada Abdul Khaliq Ibnu Alawid. Kemudian juga beliau ke Mesir, kemudian ke Iskandariyah, kemudian ke Mekah, ke Halab, kemudian ke Syam, dan ke beberapa masyayikh yang lainnya. Dan yang paling masyhur dari guru-guru beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan dialah yang banyak mempengaruhi Zahabi, khususnya dalam bab akidah. Dalam bab akidah, Imam Zahabi banyak terpengaruh dengan Imam Ibnu Taimiyah, tetapi dalam bab fikih Imam Zahabi banyak terpengaruh dengan mazhab Syafi'i. Di antara karya-karya beliau, bayangkan coba, karya-karya beliau itu fenomenal ikhwan. Di antaranya yang paling masyhur dua. Pertama, Tarikh Islam. Itu kitab itu sudah dicetak berkali-kali dan jumlahnya 36 jilid. Bayangkan 36 jilid. Antum aja tidak bisa ngangkat tuh kitab sebesar itu. Kemudian juga yang fenomenal lagi adalah kitab beliau adalah Syiar A'lamin Nubala. Itu kitab luar biasa, dirujuk oleh banyak para ulama, sekitar 20 jilid Syiar A'lamin Nubala itu. Dan itu isinya adalah nama-nama orang aja tuh, sejarahnya, kelahirannya, di mana tempatnya, kemana rihlahnya, siapa gurunya, siapa muridnya, apa saja karyanya, bagaimana pandangan ulama tentang dia, dhaifkah, istiqohkah, terpercayakah, jujurkah, dustakah, semua dijelaskan di situ. Memang luar biasa. Makanya disebut Mu'arrikhul Islam. Ya, jadi Tarikh Islam dan Syiar A'lamin Nubala, termasuk juga Mizanul I'tidal, kemudian Al-Kashif, bahkan Mukhtasar Sunan Al-Baihaqi, Tabaqatul Huffaz, Tabaqatul Qurra, At-Tajrid fi Asma'is Sahabah, At-Talkhis Al-Mustadrak, Mukhtasar Tadhibul Kamal, Mukhtasar Dail ibn Mukhtasar Tarikh Naisabur milik Imam Hakim, kemudian Mukhtasar Muhalla miliknya Imam Ibnu Hazm, kemudian Mukhtasar Az-Zuhdi miliknya Al-Imam Baihaqi, kemudian Mukhtasar Ad-Du'afa miliknya Ibnu Jauzi, kemudian dan yang lainnya, diantaranya Tabaqatul Syafi'iyah, kemudian Tabaqatul Huffaz, kemudian juga Mukhtasar li Sunan Sunan Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Mughni, dan yang lainnya rahimahullahu ta'ala. Dan dalam kitab, dalam akidah, beliau mengarang Kitabul Ulu, Kitabul Arsh, Kitab Arba'ina fi Sifati Rabbil Alamin, Risalah Tamassuk bis Sunani wa Tahdhiri minal Bid'ah wa ghairihi, dan begitu seterusnya. Jadi karya-karya beliau banyak sekali. Taib. Di antara murid-murid beliau yang paling masyhur, ya, murid-murid beliau memang banyak sekali. Di antaranya adalah min talamidhihi, dari murid-murid beliau adalah Al-Hafidh Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Katsir, atau dikenal dengan Ibnu Katsir. Itu muridnya. Kemudian juga di antara muridnya adalah Tajuddin
Abdul Wahhab ibn Ali As-Subki atau dikenal dengan Imam Subki, ma'ruf Imam Subki, imam mazhab Syafi'i. Kemudian juga di antara muridnya adalah Salahuddin Khalil, dan juga di antara muridnya Syamsuddin Abul Mahasin Muhammad ibn Ali Al-Husaini Ad-Dimaski. Itu juga ma'ruf, seorang ulama besar. Tapi yang paling ma'ruf dua tadi ya, Imam Ibnu Katsir dan Ali As-Subki. Itu di antara murid. Kalau murid-muridnya kayak gini dan banyak lagi, sampai dikatakan Imam Subki itu sami aminhu jam'ul katsir, yang mendengar ilmu dari Az-Zahabi itu jumlah yang banyak sekali. Tidak tahu berapa jumlahnya saking banyaknya, tapi ini di antara murid-murid khususnya yang kemudian terlahir menjadi ulama-ulama dunia. Baik, kemudian setelah kita tahu bagaimana wafat Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dijelaskan oleh Imam Subki rahimahullah ta'ala, Imam Az-Zahabi ini setelah tua mengalami kebutaan. Jadi dia setelah tua buta. Begitulah para ulama, karena banyaknya membaca, sementara fasilitas lampu listrik kurang di zaman itu, akhirnya Imam Zahabi mengalami kebutaan di akhir hayatnya. Ya, dan banyak seperti umpamanya Syekh bin Baz, ya kan? Syekh bin Baz dulunya ada buta, tapi karena mungkin banyak qiraah akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemudian merabun akhirnya buta matanya. Termasuk juga di sini Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengalami kebutaan di akhir hayat. Nah, meninggalnya ini dijelaskan oleh Al-Imam As-Subki rahimahullahu taala bagaimana wafatnya. Jadi ketika Imam Subki ini berkunjung kepada gurunya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, kemudian duduk di sampingnya dan berbincang-bincang soal agama, akhirnya tepat disebutkan ketika itu Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala akhirnya menghembuskan nafasnya di samping Imam Subki di malam Senin pada tanggal ketiga dari bulan Dzulqa'dah tahun 748 Hijriah di Damaskus, kemudian dikubur di tempat namanya Babus Saghir, dan yang datang ketika itu menyolati jenazahnya adalah jumlatun minal ulama, di antaranya banyak ulama yang ikut menyolatkan. Di antara ulama yang menyolatkan adalah muridnya sendiri Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan li Imam Az-Zahabi rahmatan wasiah. Ini diantara selayang pandang siapa Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, walaupun singkat, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita kepada para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.